Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi waftah lana abwaabal ilm wa akrimna bi nuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah kajian MTQ apa? Majelis Tadabbur Quran. Pas kan, berisi ya. Berisi itu belajar ikhlas, belajar istiqomah. Masya Allah, belajar ikhlas, sabar dan istiqomah. Saya di ikhlas aja belum lulus ini. Ikhlas. Saya belajar terus ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya selalu dapat inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena dengan inayah, hidayah dan taufik itulah kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau tidak Allah bantu, tidak Allah tolong, nggak bisa kita melakukan ketaatan itu. Berapa banyak orang yang mungkin lebih sehat dari kita, lebih kaya dari kita, lebih banyak waktunya dari kita, tapi tak tergerak hatinya untuk meluangkan hartanya, waktunya, tenaganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu berkat inayahnya Allah, pertolongannya Allah. Maka mudah-mudahan inayah itu terus Allah berikan kepada kita. Amin. Sampai dengan akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam berupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya yang kita selalu memohon meskipun banyak sunah-sunah beliau yang belum kita laksanakan, tapi kita selalu memohon dari yang sedikit yang kita amalkan itu mudah-mudahan kita tidak diusir dari telaganya beliau. Amin. Kita tetap dipanggil oleh beliau, tetap dirangkul oleh beliau dan tetap diberikan syafaatnya besok di hari kiamat insyaallah. Kita masih di surat Al-Fil. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul azim. Setelah saya perhatikan ini, saya ngajar di beberapa tempat pakai fokus, kayaknya ini yang paling fokus ini. Bersih. Mereknya Epson berarti. Merek apa nih? Bukan fokus. Merek. Apa karena yang melihat aja gitu? Mungkin. Apa habis dipijit itu dong? Oke, Terang beneran. Kerang gitu. Terang beneran. Di beberapa tempat tuh
burak, padahal Ada yang kuning-kuning gitu ya. tulisannya pecah gitu, kayak baru di fotokopi, lagi, di fotokopi gitu. Tapi ini jelas, Masya Allah. Kemarin kita sudah bahas sampai ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami telah jadikan tipu daya mereka bukankah dia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil. Kita sampaikan kemarin kenapa dibilangnya tadlil. Nah, ini tadlil itu dari kata dhallah, artinya belok, artinya nyasar, artinya sesat. Jadi tipu daya, rencana yang sudah sangat matang itu tidak tepat sasaran, maka dibilangnya tadlil. Bahasa gampangnya gagal lah ya. Jadi gagal total. Kenapa? Karena tidak mengenai tepat sasaran. Nah itu maka dibilangnya tadlil dari kata dhalla. Ini pas dengan kaid. Jadi kaid itu sebuah makar, rencana yang sudah dengan sangat matang disusun. Pokoknya peluang gagalnya 0, sekian persen lah. Peluang berhasilnya 99, sekian persen. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit saja itu bisa gagal total, melenceng dia. Fi tadlil. Kayak sniper itu kan. Sniper itu kalau pas kena orang bisa langsung mati. Tapi ada sedikit angin berhembus itu bisa menggeser. Salam. Ahlan wa marhaban. Bisa sedikit saja ke bawah angin itu bisa bergeser, meleset. Dan kalau sudah meleset nggak kena. Yang udah diukur ini pasti mati ya kena sniper. Ternyata tadlil, wallah. Ini kita jelaskan kemarin beberapa makna kaid ya. Tapi di ujungnya kita sampaikan, jadi kalau musuh saja itu punya rencana dan strategi untuk menghancurkan Islam, maka semestinya kita orang Islam itu punya rencana dan strategi untuk menjaga keberlangsungan dakwah agama ini. Jadi nggak sporadis, nggak asal modal semangat suara kencang lantang, tapi nggak punya strategi. Kalau kata Imam Ali radhiyallahu anhu itu, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu binizamin. Kebenaran meskipun kita berada di jalan yang benar, tapi kalau nggak diatur dengan strategi yang bagus, akan dikalahkan oleh kebatilan yang punya strategi yang bagus. Jadi niat baik saja belum cukup, tapi harus punya perencanaan dan aksi yang baik juga, sehingga tepat sasaran, jangan sampai meleset juga. Padahal rencananya bagus, tapi dilaksanakan dengan cara yang tidak bagus, maka ujung-ujungnya tidak bagus. Baik. Kita masuk ayat ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa ini huruf artinya dan. Arsala dari kata rosila. Ini kata kerja bentuk lampau. Saya tulisnya KKBL, kata kerja bentuk lampau. Kalau anak pesantren bilangnya fi'il maudhi. Kalau bukan enggak pesantren nyebutnya itu susah. Mau apa tadi nyebutnya susah udah, belum bisa ditanya definisinya apa tuh, susah lagi gitu. Udah mendingan kata kerja bentuk lampau, lebih gampang. Udah dikerjain gitu maksudnya. Arsala, nah itu artinya mengutus atau mengirim. Alaihim, atas itu huruf, him itu kata benda. Jadi di antara ciri kata benda itu dia terletak setelah huruf. Jadi semua kata yang terletak setelah huruf jar itu adalah benda. Huruf jar itu apa saja? Huruf jar itu untuk menghafalnya itu, kalau pesantren itu min ila an ala firuba dan seterusnya. Kalau buat kita yang bukan pesantren nggak begitu hafalnya. Buat kita mah
huruf jar itu ada seorang anak namanya Alakaila. Siapa namanya Pak? Alakaila. Terus dia mimpi, dia ngapain? Mimpi. Apa mimpinya? Mimpinya ambil rubah. Apa mimpinya? Ambil rubah. Siapa yang mimpi? Alakaila. Jadi Alakaila mimpi ambil rubah. Itu lebih gampang apalnya. Kalau min ilahan ala tikabah tadi min disebut belum apa ya? Kadang-kadang udah kita sebut tanya lagi, udah disebut belum tadi minnya? Udah. Alat tadi udah disebut belum? Muter-muter tuh nggak kelar-kelar. Tapi kalau kita bikin cerita, ada seorang anak namanya Alakaila gitu, Alakaila. Apa yang dia mimpi? Mimpi tuh min sama fi. Apa mimpinya? An di lam sama rubah, ambil rubah. Hewan rubah. Dan lebih gampang apanya begitu tuh. Alakaila mimpi ambil rubah. Nah ini salah satunya ala. Pokoknya semua kata terletak setelah Alakaila mimpi ambil rubah itu pasti kata benda. Kalau anak pesantren bilangnya isim. Nah, kalau dibilang isim selesai anak pesantren. Kalau kita isim itu jimat bukan Ustaz? Kacau lagi begitu. Atas mereka tayran. Ini kata benda, tandanya ada tanwin. Pokoknya kalau ada kata baris dua, itu juga sama menunjukkan benda deh. Tayran dari kata tara artinya sesuatu yang terbang, burung berarti. Ababil ini juga kata benda dari kata abila. Ini sebagian mengatakan di bahasa Arab, sebagian lagi dia mengatakan bukan bahasa Arab atau serapan. Baik, jadi wa arsala alaihim tayran ababil. Bagaimana Allah mematahkan rencana yang sudah matang disusun oleh Abraha itu sehingga menjadi gagal total, yaitu dengan arsala alaihim tayran. Cukup dikirimkan burung untuk mengalahkan gajah. Buat Allah itu gampang sekali. Yang besar itu Allah kirim yang kecil aja, selesai sudah. Ada orang sombong luar biasa, merasa hebat. Allah kirimkan bakteri kecil saja. COVID. Nggak kelihatan. Kelengar sudah kita. Nggak kelihatan padahal. Kalau lalar masih mending kelihatan. Oh, ada lalar ini. COVID bagaimana kita melihatnya? Nggak kelihatan. Jadi buat Allah itu menunjukkan kemahakuasaannya. Seringkali menghancurkan sesuatu yang menganggap dirinya besar, Allah hancurkan dengan sesuatu yang sangat kecil. Namrud, Fir'aun, Qarun dan segala macam itu mereka sombong, merasa hebat. Allah hancurkan dengan hal-hal yang nggak masuk di akal mereka gitu, bahwa mereka akan binasa dengan hal-hal tersebut. Baik. Jadi kata Allah, cara Allah Subhanahu wa taala yaj'al kaidahum fi tadlil adalah arsala alaihim tayran ababil, mengutus atau mengirimkan kepada bala tentaranya Abraha itu tayran. Tayran ini bentuknya tunggal ya, satu, tapi maknanya jamak, banyak. Jadi bukan satu ekor burung, tapi banyak burung. Tayran. Pokoknya kata benda itu kalau tidak ada alif lamnya, kalau ada alif lam itu berarti definitif. Ya, kalau tidak ada alif lamnya indefinitif. Kalau ada alif lamnya definitif, diulang berapa kali pun itu bendanya satu. Misalnya bangku itu. Kita ulang 1.000.000 kali tetap bangkunya satu. Tapi kalau kita ulang sebuah bangku yang mana? Pokoknya bangku aja. Nah itu maknanya lebih banyak gitu. Jadi meskipun bilang tayran, maknanya bukan seekor, tapi banyak. Apalagi ada disifati dengan ababil. Nanti kita lihat bagaimana penafsiran para ulama tentang apa itu ababil. Ini kami kutipkan dari An-Nukat wal Uyunnya Al-Mawardi. Kata Sa'id bin Jubair, burung itu dari langit tak pernah dilihat sebelum dan sesudahnya. Jadi burung itu hanya muncul waktu itu aja. Sebelum itu belum pernah ada burung yang modelnya seperti itu. Setelah kejadian itu juga nggak pernah ada lagi itu burung. Jadi memang datang khusus hari itu saja, waktu itu saja menghancurkan Abraha dan bala tentaranya. Ini menurut Sa'id bin Jubair. Jadi nggak ada lagi turunnya. Nggak usah saya pengen umroh Ustaz. Kalau nggak haji ke Mekah. Lu apa? Saya mau cari burung ababil di mana dia tinggal. Nggak ada. Ini kata Sa'id bin Jubair.
Dia sekali datang waktu itu, setelah itu udah nggak pernah muncul lagi. Tapi Al-Kalbi mengatakan modelnya itu merupakan burung yang ada di bumi, berwarna hitam dengan leher agak panjang, mirip bangau tapi warnanya hitam, atau bebek tapi warnanya hitam. Datang dari arah laut dengan membawa 3 buah batu. Batu itu di paruhnya 1, di kaki kanannya 1, di kaki kirinya 1. Jadi jumlahnya 3. Ya. Untuk apa ini? Untuk melempari Abraha dengan bala tentaranya dengan batu tersebut. Nah, ini sebagian pendapat dari ulama yang bisa kita kutip dalam kitab tafsir An-Nukat Al-Ulum. Lalu apa makna ababil? Ababil ini dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya kita kutipkan, itu artinya bergerombol. Ababil itu artinya banyak burungnya bergerombol, maka disebutnya ababil. Sementara Ibnu Abbas mengatakan, jadi burung itu dia tidak bergerombol ngumpul begitu, tapi datang, terus datang lagi, nyusul lagi, datang lagi, nggak habis-habis. Dia habis itu setelah tentara Abraha semuanya habis binasa, selesai baru. Dia datang terus. Itu yang dipakai dalam strategi perang Uhud ya. Jumlah umat Islam yang kalah jauh dengan pasukan kafir Quraisy, tapi diatur strateginya seperti itu. Atau banyak perang-perang lain juga ya. Ya? Di Gaza juga iya. Masuk sekian, gimana sedikit padahal 10 maju dulu, lawan 10 muncul lagi 10 lagi, maju lagi 10 lagi, ntar yang depan ini mundur ke belakang, maju lagi gitu. Sehingga musuh melihatnya ini kok pasukan nggak habis padahal gitu juga diputar ke belakang gitu. Nah itu termasuk bagian dari strategi sehingga musuh melihat jumlah itu banyak. Maka kita sampaikan tadi, kalau musuh itu punya rencana planning, maka kita juga umat Islam mestinya punya rencana dan planning sehingga tidak mudah dikalahkan. Baik, Ibnu Abbas mengatakan datang saling menyusul, sementara Ibnu Mas'ud mengatakan datang dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari berbagai macam arah. Nah ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan dalam memperjuangkan nilai-nilai agama. Nggak bisa kita untuk memperjuangkan agama ini dilakukan sendiri, one man one show itu, capek sendiri dia, lelah. Akhirnya kalah ya. Kita harus bareng-bareng, harus bersama-sama. Makanya Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bahkan di surat Al-Anfal itu kata Allah, ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ini enggak ada santri, enggak perlu kita buka aja. Surat Al-Anfal. Ini santri-santri senior semua soalnya. Ayat 46. Ini santri ya. Santri senior. santri senior nggak lulus. Tadi tulang menjawab. Tadi tulang bulan. Jadilah. Ini Mas Dedi. Sekarang berarti Ayat berapa dah? Ayat 46. 46. Surat Al-Anfal 8 ayat 46. Al-Anfal. Al-Anfal Ayat ayat 46. 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Taatilah Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatan hilang dan kekuatanmu hilang. Serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar.
rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, implementasinya nggak pada berantem gitu. Jadi kalau ada orang aku, saya taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia berantem aja, mencela, mencaci, memaki, saling tuding, maka itu klaim dia taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi terbantahkan oleh aksinya dia yang suka menghujat sana, menghujat sini, memaki sana, memaki sini, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Kata Allah jangan begitu. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka wala tanaza'u, jangan saling berbantah-bantahan, jangan saling menghina, mengolok-olok, apalagi gara-gara pilpres, beda pilihan, saling menjatuhkan. Nah, itu bukan saatnya lagi. Kita harusnya saling menguatkan, kita harusnya saling bahu membahu, saling tadi itu menyatukan visi misi bahwa kita harus punya planning, strategi yang bagus, yang benar. Apa dampaknya kalau munazaah, saling berbantah-bantahan? Fatafshalu, hanya menyebabkan kita fasyil. Fasyil itu secara bahasa ini gagal. Kalau di situ cuma pak gentar ya. Gentar ya. Fatafshalu, gagal. Jadi sebagus apapun kita punya planning, sehebat apapun kita, tapi kalau cuma ribut, saling menghujat satu sama lain, itu bikin gagal doang. Itu bukan saatnya kita menunjukkan ini siapa yang paling pintar, siapa yang paling benar. Itu hanya akan membuat, kita sampaikan kemarin ya, musuh senang benar kalau kita pada ribut, pada berantem gitu kan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan, karena kita sampaikan kemarin ada ibadah itu yang ditinggalkan oleh banyak orang zaman sekarang adalah ibadah muraqamah. Dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada namanya ibadah muraqamah. Apa itu? Ibadah bikin musuh kesel. Itu bikin musuh kesel itu ibadah gitu. Nah, orang sekarang banyak yang bikin musuh senang, bikin orang muslimnya kesel. Jangan orang kita aja kan 4 ini orang kenapa sih komen ada aja komen sama dia. Nah, itu bahaya ya, itu menyelisihi sunnah. Bagaimana kita ceritakan sekelas Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu ketika beliau ditangkap oleh tentara Romawi itu, dikurung di rumah, dibikin lapar dan haus, nggak dikasih makanan. Begitu lapar sudah mulai mencekik, dikasihlah makanan yang haram, daging babi panggang sama khamr. Tapi beliau tetap gak mau makan tuh, sampai kelaparan, pingsan. Akhirnya tentara itu takut, ini jangan sampai mati kelaparan kita. Akhirnya dikeluarkan itu, dikasih makananlah yang halal. Setelah itu baru ditanya, kenapa tidak kau makan itu? Kata Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, demi Allah, Allah telah halalkan makanan dan minuman itu buat saya. Karena Allah bilang kan, faman turra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Barang siapa yang dalam posisi terpaksa, terjepit, tidak ada pilihan lain, dia harus makan yang haram itu, daging babi atau khamar, nggak ada lagi opsi lain. Boleh nggak apa-apa, selama 2 syarat. Ghairu baghin wala adin. Ghairu baghin itu apa nih makanan nih? Daging babi. Aduh gimana ya, cobain kan. Enak juga ternyata dong. Enak nih. Nah itu baghin namanya. Habis itu nambah dong sepiring lagi, adin namanya. Selama tidak 2 itu, dia makan secukupnya saja, tidak bernafsu, sekedarnya hanya untuk mengajar perut, nggak apa-apa. Fala itsma alaih, kata Allah, dan ada dosa berarti. Maka kata Abdullah bin Hudzafah, demi Allah, makanan ini sudah Allah halalkan buat saya. Minuman ini sudah Allah halalkan buat saya. Lalu kenapa tidak kau sentuh? Karena kalau saya sentuh, saya makan, yang ketawa itu musuh-musuh itu senang dia. Musuh itu pada bahagia. Oh, akhir makan juga tuh babi kan. Meskipun halal secara syariat, tapi dia tidak mau. Karena itu bisa membuat musuh senang. Maka kata Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, saya lebih baik mati kelaparan daripada hidup tapi bikin musuh senang. Luar biasa. Itu yang diajarkan oleh Nabi Harun, kita ceritakan ya. Nabi Harun mengajarkan kepada kita ketika Nabi Musa alaihissalam marah luar biasa. Walam maraja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa, itu di Al-A'raf 150. Marah karena ditinggal cuma 40 hari 40 malam doang, tiba-tiba Bani Israel menyembah patung anak sapi gara-gara si Samiri itu. Marah luar biasa. A'ajitum amra rabbikum, saya tinggal bentar doang, kalian sudah pengen nyepetin azab datang.
Maka Nabi Musa alqal alwah, melempar Taurat itu, wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Maksudnya dijenggut rambut Nabi Harun. Sini kamu. Udah saya bilangin jagain orang. Udah saya bilangin kamu bertanggung jawab ngurus nih orang. Kenapa? Baru 40 hari 40 malam mereka sudah menyembah patung anak sapi, melakukan kesyirikan. Nah, maka kata Nabi Harun, qala lana umma innal qauma sad'afuni wa kanu yaqtulunani. Wahai anak ibuku, saya sudah coba melarang mereka, saya sudah coba mencegah mereka, tapi mereka menganggap saya lemah, tidak seperti engkau Musa. Engkau kan kekar, kuat, orang sekali tonjok mati. Saya sekali tonjok cuma garuk-garuk doang, dia gimana coba? Akhirnya gak ada yang takut sama saya, kata Nabi Harun. Tapi meskipun begitu, pada tushmit biar ada, jangan kau buat musuh senang gara-gara engkau jenggut rambutnya Nabi Harun atau marahin Nabi Harun. Nanti yang senang itu Samiri dan kocok-kocoknya. Oh lihat tuh Musa berantem tuh sama Harun tuh. Itu buat musuh senang. Jadi kalau kita sesama kita berantem, musuh itu yang senang. Maka jangan lakukan itu. Mau bilang. Fatafshalu, nanti kita akan gentar ketemu musuh. Watadhabu dari hukum. Haibah kita ini, kalau dulu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Allah masukkan rasa gentar, rasa takut ke hati musuh meskipun jarak antara kami kata Rasul dan para sahabat itu dengan musuh itu sejauh perjalanan 1 bulan. Kira-kira kita kalau 1 bulan jalan dari sini sampai mana tuh? Surabaya lah kali ya. Surabaya. Waktu itu dari Tasik apa Ciamis yang 212 itu berapa? 3 hari ya. Kalau sebulan ya sekitar dari Surabaya lah. Musuh masih di Surabaya, kita di Tangsel sini Cirebon udah gentar dulu zona dia. Kenapa? Karena dulu umat itu saling bersatu mereka. Perbedaan-perbedaan tidak ditonjolkan. Kita menguatkan ukhuwah barisan. Musuh gentar. Kalau sekarang udah ketemu aja diketawain. Udah ketemu dia nggak takut sama sekali. Kenapa? Jangan-jangan karena kita tadi tidak menjunjung persatuan, tapi mementingkan ego, tidak merapatkan barisan, merasa paling benar. Nah itu yang bahaya. Meyakini kebenaran harus, tapi meyakini dan merasa paling benar ini bermasalah kan? Karena ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' tapi yahtamilus shawab. Pendapat saya benar, tapi ada peluang di situ, ada kekeliruan dan kesalahan. Pendapat selain saya salah menurut saya, tapi tetap ada peluang di situ kebenaran di sana. Baik. Maka itu Allah kirimkan bukan seekor burung itu, banyak untuk menunjukkan Allah yang Maha Kuasa saja yang ngajarin kepada kita untuk mengalahkan kekuatan musuh, lakukan bareng-bareng gitu maksudnya. Jadi pentingnya persatuan dalam memperjuangkan nilai-nilai agama ini. Kita bikin masjid sendirian itu enggak Pak. Orang Arab sih oke lah ya, mereka tajir melintir. Mereka kalau bangun masjid sendirian atau minimal 1 keluarga. Mereka lagi bangun masjid tiba-tiba ada keluarga lain nyumbang, berhenti dia, dulu aja dah. Oh nggak mau, karena dia maunya 1 masjid itu dia sendirian gitu. Tapi kalau di kita kan berat begitu. Barang-barang aja lama bener kelasnya. Apa di sendirian? Ada musola Lewat proposal. Duduk bareng-bareng. Yang satu nyumbang semen, yang satu genteng, yang satu keran, yang satu karpet, yang satu lantai, udah jadilah itu dengan bersama. Maka bukan beban sih, maksudnya tanggung jawab menjaga atau memperjuangkan agama ini menjadi lebih ringan kalau kita lakukan bareng-bareng. Yang kedua, jika kita berada di pihak Allah, maka jangan pernah takut dengan besarnya kekuatan musuh. Nah ini kemarin banyak kita sayangkan beberapa tokoh-tokoh itu yang menyalahkan Hamas kan, karena Hamas ini nggak mengukur diri, jumlahnya kecil, nekat mulai perang ke Israel, maka dibombardir. Nah, rasakan akibatnya katanya. Dari dulu umat Islam selalu berada dalam pihak yang kecil. Kalau seandainya logika ini dipakai di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah terjadi perang Badar. Rasul mesti mikir dong, masa jumlah cuma 300 sekian lawan tentara kafir yang banyak.
Kalau pakai logika tuh, Indonesia nggak bakal pernah bisa mengusir penjajah Belanda karena secara kalkulasi kekuatan kita jauh sekali. Baru runcing lawan meriam kan, ketapel, senjata kita paling keris ya. Keris berapa senti sih? Pedang ada panjangan dikit lah gitu. Mereka dari jauh lempar meriam, senapan, pistol. Kalkulasinya itu nggak masuk akal. Kalau logika ini kita pakai, Indonesia nggak merdeka-merdeka gitu. Tapi yang kita pakai adalah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bidillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit jumlahnya itu bisa menang melawan pasukan yang besar, yang infanterinya luar biasa dengan syarat izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Allah memberikan kemenangan itu? Jaga persatuan. Yang berikutnya adalah wasbiru, sabar. Wasbir, harus pakai wasbir. Biar bagaimanapun harus pakai wasbir. Kalau nggak ada wasbirnya berat. Jadi kata bareng-bareng kalau nggak pakai wasbir selesai. Emang. Ujungnya ke situ juga. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 249 kita buka. Tempuan kata Mas Dedi. Langsung panjang amat. Udah di protokolnya. Ya. Sedikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Maka ketika Talut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai, maka siapa yang meminum airnya sesungguhnya dia tidak termasuk golonganku. Siapa yang tidak meminumnya sesungguhnya dia termasuk golonganku, kecuali dia menciduk seciduk dengan tangan. Akan tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak akan kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Perjuangan tuh pasti ada godaannya tuh. Lewat sebuah sungai, airnya jernih, enak banget nih. Kita lagi panas, haus, minum sebanyak-banyaknya. Itu godaannya tuh. Kita lagi berjuang, tawarin jabatan, tawarin proyek. Nah itu air sungai itu tuh. Kata Talut, jangan, karena kalau itu kita ambil, apalagi dalam jumlah banyak, kekenyangan ntar udah bisa perang. Kekenyangan nanti udah nggak bisa lagi berjuang. Gampang setir sini situ sana. Dan godaan itu pasti selalu ada. Dimanapun kita berjuang selalu akan ada air sungai itu. Tapi beruntungnya air sungai Pak Haji, bukan air kolam. Kalau kolam, nah lagi itu ini.
Ya ada yang nurut gitu, nggak mau dimana-mana, sekedar menghilangkan dahaga supaya dia tetap bisa melangkah. Itu diambil. Begitu mereka nyebrang, ketemu dengan Jalut dan bala tentaranya, maka yang tadi hidupnya banyak itu mereka mengatakan kami udah nggak kuat lagi, udah nggak bisa, diajak berperang udah nggak sanggup. Tapi yang tadi mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Yang yakin akan pertolongan Allah, nggak peduli berapa banyak pasukan kita, berapa banyak kekuatan kita, selama kita dapat izin Allah yang kita peroleh dengan kesabaran itu, kompak kita pasti menang. Allah yang akan memberikan pertolongan. Nah, keyakinan ini yang sekarang banyak yang coba mengotak-ngatik itu. Pikir realistis aja lah. Ya. Orang yang berpikir realistis itu sebenarnya pesimis dia. Oh, iya betul. Jadi berpikir realistis lebih dekat ke pesimis. Hati-hati. Ya, kalkulasi penting, hitung-hitungan penting ya. Strategi penting, tapi harus libatkan Allah. Kalau kita libatkan Allah, disitulah meskipun realitanya kita kalah, tapi kita yakin innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang-orang yang berjuang, maka pasti akan Allah bantu. Jadi kalau kita berada di pihak Allah, tidak usah takut. Jumlah kita sedikit, jumlah kita kecil, peralatan kita kurang, dana apalagi. Ya, tapi kalau sudah bersama Allah, yakin Allah akan menolong dan membela. Maka di sini Allah kasih contoh, gajah itu cukup dikalahkan oleh burung, dan burungnya kecil, bukan burung besar seperti gajah ya. Burungnya kecil. Kali aja usah ini toyoran ababil ini burung gede-gede kali seperti gajah. Enggak, burungnya kecil aja. Dia bawa batu dan batunya ukurannya juga kecil-kecil, menunjukkan burungnya kecil gitu. Untuk gajah yang besar Allah hancurkan dengan tentara yang kecil-kecil. Ini buat ngasih pelajaran kepada kita bahwa jangan pernah merasa kerdil, merasa pesimis dengan jumlah kekuatan atau persenjataan atau aksesoris yang kita miliki. Wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan minder. Kalian pasti akan lebih tinggi, kalian akan lebih mulia, kalian lebih hebat kata Allah. Yang penting kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, membela agama Allah sama sekali bukan menunjukkan Allah itu lemah sehingga butuh pembelaan. Ini juga banyak tuh. Masa sih nolong agama Allah, nolong Allah, emang Allah selemah itukah butuh pertolongan kita? Walhamdulillah ya. Allah sama sekali nggak butuh pertolongan kita. Allah bisa hancurkan siapapun yang Allah mau dengan sangat mudah sekali buat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah mengajak kita untuk menolong agamanya? Intan surullah yang surkum. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Itu sebetulnya untuk menjelaskan posisi kita besok di hari kiamat. Kita berada di pihak Allah atau berada di pihak musuh. Nah itu kita ceritakan kemarin. Meskipun ini hadisnya banyak yang mengatakan bukan hadis ya, kisah masyhur. Bagaimana seekor semut yang ingin mencoba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Dia datang membawa air, disemprot-semprot, lalu datang hewan-hewan lain mengolok-olok. Kamu ngapain semut? Saya mau memadamkan api. Mana bisa? Kecil begini, api seperti gunung, gak bakal mati. Ya. Tapi kata semut, mungkin air yang saya bawa tidak bisa memadamkan api itu. Tapi paling enggak besok ketika di padang mahsyar saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu Ibrahim dibakar kamu udah mati atau masih hidup semut? Kata semut, saya masih hidup. Terus apa yang kau lakukan? Saya sudah berusaha memadamkan api ya Allah. Saya menunjukkan kepadamu ya Allah bahwa saya berpihak kepada Ibrahim, tidak pro kepada Namrud. Meskipun tidak bisa memadamkan api, tapi minimal menunjukkan kita ini berada di pihak yang mana. Allah cuma itu. Hatta ya'lamal ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Perjuangan kita supaya Allah sih tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang berjuang. Tapi Allah ingin melihat kesungguhan kita, menunjukkan saya ini berjuang, saya termasuk orang yang ikut dalam barisan orang-orang yang berjuang untuk agama ya Allah. Nah itu mesti kita tunjukkan. Bukan karena Allah butuh. Allah sama sekali tidak butuh. Kita justru yang butuh. Di surat Al-Hadid ayat 25. Al-Hadid
ayat 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ya. Dulu ya Syekh Yusuf Al-Qaradawi Allah yarham itu mengatakan yang mengomentari surat Al-Hadid. Al-Hadid ini artinya secara bahasa kan besi ya. Kata beliau itu, kita ini umat ini itu fi hajatin ila ilmin hadin wa hadidin qati'. Kita umat ini butuh ilmu yang mantap. Ilmu itu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi betul-betul memiliki akar pengetahuan yang kuat. Tapi tidak cukup ilmu saja, harus ada hadidin qati', besi yang bisa membunuh atau yang bisa merusak atau yang bisa menghancurkan. Karena Islam ini akan tegak dengan tintanya ulama dan darahnya syuhada. Harus ada dua-duanya. Kalau semua ngaji doang, nggak ada yang berjuang, habis kita. Semua berjuang, nggak ada yang ngaji, habis juga. Maka kata Allah, separoh itu berjuang silakan, tapi tolong jangan semua. Ada separoh yang ngaji, yang belajar. Kira-kira kita milih yang mana? Yang ngaji aja apa yang perang? Di surat At-Taubah 122. Aku ngaji aja katanya. Wa ma kana lil mu'minina liyunfiru kafah. Surat At-Taubah 122 ya. Sembilan 122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama
bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi tidak semuanya harus medan pertempuran, karena harus ada yang menjaga as-shalah, kemurnian dan keaslian agama ini. Siapa yang menjaga itu? Para ulama dengan ilmu itu. Kalau nggak ada ulama lagi, akhirnya orang beragama dengan semaunya. Kalau orang beragama semaunya, nggak perlu musuh datang, udah hancur sendiri. Maka perlu dua ini. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu, nahnu bihajatin ila ilmin hadin wa hadidin qatid. Kita butuh kepada ilmu yang mantap dan juga kepada hadid, senjata besi, itu senjata maksudnya, qatid yang bisa menghancurkan musuh. Untuk apa itu? Kata wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas wa liya'lamallahu ma yansuruh wa rusulahu bil ghaib. Supaya Allah tahu siapa yang berada di pihak Rasulnya, berada di pihak agamanya, yang nolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membela agama Allah bukan karena Allah butuh dibela, bukan karena Allah lemah, tapi karena Allah, kita ingin menunjukkan kepada Allah, ini saya berada di barisan orang yang berjuang ya Allah. Saya berada di barisan orang-orang yang pro kepada kebenaran, yang menolak berbagai macam bentuk kezaliman dan kebatilan. Tapi jika kita sudah berjuang, kesewenangan itu tetap terjadi, Allah yang akan mengirimkan makhluknya untuk memberikan peringatan. Kita nggak bisa menghancurkan, Allah akan kirimkan itu. Bisa lewat burung, bisa lewat nyamuk, bisa lewat lalat, bisa lewat penyakit dan seterusnya. Maka jangan pernah kita beranggapan bahwa Allah itu cuek, ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan sekali-kali kalian kira Allah itu lalai atau lengah terhadap perbuatan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya tunda hukuman mereka itu sampai hari ketika mata mereka terbelalak. Nah, berarti ini kok Allah diam aja sih? Ada Allah kah di Gaza? Oh, ini sampai dah pertanyaan yang ngeri. Kenapa dibiarkan bayi-bayi habis dibantai, orang tua, kaum wanita? Ini Allah kemana katanya? Ya, begitulah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Apakah kalian pikir kalian akan masuk surga begitu aja? Bisa, orang masuk Dufan aja mesti bayar. Masuk Dufan kita Pak mesti bayar. Masuk tempat rekreasi mesti keluar duit, mesti keluar keringat. Apalagi masuk surga. Orang-orang dahulu diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan ujian. Ada yang digergaji kepalanya, ada yang ditebas lehernya, ada yang dibakar hidup-hidup. Ya. Itu Rasul dan orang-orang beriman sampai bertanya-tanya, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, pertolongan Allah dekat. Padahal sudah mati, sudah habis dibantai, tetap meyakini pertolongan Allah itu dekat. Baik. Di antara mana ababil ini, waktu dibagi ababil ala khamsati aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang mana ababil menjadi 5 pendapat. Yang pertama, maknanya al-katsirah. Ini perkataan Hasan al-Basri dan Imam Tawus. Jadi ababil itu artinya banyak. Maka terjemahnya berbondong-bondong ya. Yang kedua, al-mutatabi'atu allati yatba'u ba'daha ba'dha. Jadi ini pendapat Ibnu Abbas dan Imam Mujahid, datang sebelum bulan, datang lagi. Jadi ini yang berbondong-bondong. Anak zaman sekarang kadang-kadang berbondong-bondong. Apa tuh berbondong-bondong? Datangnya segerombolan, datang lagi segerombolan lagi. Itu artinya berbondong-bondong. Karena sekarang jarang yang kalau main berbondong-bondong itu jarang. Dia sekali berbondong duduk, semuanya pada sibuk main HP. Beda kalau kita dulu, ayo kita kesana yuk, datang lagi. Dulu gerombolan. Ini bocah pada main, segerombolan nih. Mau ngadu bola, ada poli. Zaman dulu, zaman sekarang udah susah gitu. Main bola cuma berdua, teriaknya kenceng luar biasa. Tapi di sini dia. Beda. Sepenggalahan aja nggak tahu dia. Ketika matahari sepenggalahan, apa sih sepenggalah?
galah. Anak-anak zaman sekarang kan tahu galah ya. Kita lu galah mau ngambil rambut pakai galah. Kalau sekarang mau buah itu nggak perlu manjat, nggak perlu naik, tinggal buka kulkas. Ya. Sama dulu sih. Galah. Ini kata Ibnu Abbas dan juga Imam Mujahid. Yang ketiga, annal mutafarriqah min hauna wa hauna. Dia datang dari berbagai macam arah. Ini tadi pendapatnya Ibnu Mas'ud dan juga Al-Fash. Yang keempat, ababil itu artinya mukhtalifatul alwan. Ini Zaid bin Aslam mengatakan warnanya macam-macam. Jadi banyak burung itu, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang agak putih-putihan, ada yang macam-macam warna-warni itu. Tapi tidak seperti balon itu. Yang kelima al-khamis, yang kelima antakuna jam'an ba'da jam'in. Ini hampir sama dengan yang pendapat kedua, ya, bergerombol tadi. Abu Saleh dan Imam Muhammad. Nah, ini makna wa arsala alaihim tayran ababil. Allah menghancurkan rencana jahat, ya, tipu dayanya ababil dan bala tentaranya. Meskipun datang membawa kekuatan yang sangat besar, yang sangat hebat, Allah hancurkan kekuatan besar itu cukup dengan mengirimkan burung, ya, yang secara fisik jauh lebih kecil. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita bersama Allah, nggak usah sedih, nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah pesimis. Dengan kecilnya jumlah kita, dengan sedikitnya perlengkapan dan peralatan, karena pasti insya Allah Allah akan memenangkan orang-orang yang berada di jalannya. Mudah-mudahan apapun, dimanapun dan bagaimanapun kita selalu berada di barisan orang-orang yang berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah berikan pertolongan kepada kita di dunia ini, terlebih lagi Allah berikan pertolongannya besok di yaumul hisab insyaallah. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Mungkin ada yang mau disampaikan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.